Bapak Aing. Bagus Indonesia, Masya Allah. Jemaah Indonesia bagus, jemaah umrah. Bapak Aing, Masya Allah, Masya Allah. Yallah hati. Bapak Aing, ayo. Bakso, mie ayam, nasi goreng, ikan goreng, burger. Lagi-lagi Bapak Gubernur KDM membuat saya menangis. Kenapa? Menangis. Barusan lewat di beranda saya, beliau itu pergi kayak semacam ke kampung halamannya atau gimana, intinya dia mengunjungi rakyatnya yang kecil. Rakyatnya itu terkena banjir, rumahnya itu ludes karena memang rumahnya itu dekat sekali dengan yang namanya sungai. Mungkin itu adalah aliran sungai satu-satunya. Yang membuat saya menangis apa? Beliau itu mau membangunkan rumah untuk rakyatnya yang terkena banjir. Beliau itu hatinya, saya tidak paham terbuat dari apa. Saya sangat ngefans sekali kepada Bapak Gubernur KDM ini, karena beliau memang berhati malaikat. Bukan hanya saya yang terenyuh melihat video-video itu. Banyak di komentar-komentar sana merasakan hal yang sama. Karena apa? Apapun yang dikerjakan, ataupun apapun yang kita lakukan di dunia ini, ketika kita menggunakan hati yang tulus, maka orang pun juga akan merasakan hal yang sama. Seperti Bapak KDM ini, Bapak Gubernur terhormat, beliau mengayomi masyarakat, menyayangi masyarakat. Bahkan ada salah satu rakyatnya, karena saking sudah ini apa ya, dari saking sudah tergelincirnya entah gimana, punya hutang kepada masjid. Barusan saya lihat videonya, langsung diganti. Dan jumlah nominalnya itu belasan juta, kalau saya tidak salah. Dan di sana langsung berbicara dengan kepala desa kayak Bapak JJ, disuruh ditanggung biayanya sampai lebaran, suruh kasih kayak semacam apa itu ya, suruh dikasih bantuan sampai lebaran. Usai lebaran rumah mereka itu dibangun, titip pesan, dibangun rumahnya yang bagus, berjejer, rapi. Ya Allah, jangankan di Indonesia memiliki 100 pemimpin seperti ini, memiliki 6 pemimpin seperti ini saja, menurut saya Indonesia itu bakal maju. Saya selalu berdoa, semoga Bapak KDM sehat, semakin sukses, semakin jaya, dijauhkan dari hal buruk. Semoga Bapak KDM kedepannya bisa menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Orang nomor 1. Mohon maaf Bapak, saya menyebutkan nama Bapak di video saya. Saya Runi Ali Wafa dari Jawa Timur. Saya begitu ngefans dengan Bapak KDM yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Dedi, hati-hati Kang Dedi. Saya melihat tanggapan dari Kang Dedi menyikapi mengenai pengerusakan Stadion Gelora Bandung Lautan Api oleh Persib Bandung Bobotoh kemarin. Saya mengapresiasi Kang Dedi sudah memberikan ketegasan karena tidak mentoleransi perbuatan-perbuatan yang telah mendekati kriminal, apalagi masuk ke kriminal, sehingga Kang Dedi mendorong aparat hukum untuk segera melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak ini. Namun hati-hati Kang Dedi, komentar Kang Dedi selanjutnya mengenai bahwa kalau itu dilakukan oleh anak di bawah umur maka barak adalah tempatnya. Ini yang perlu hati-hati Kang Dedi, karena ada garis tipis ya antara proses hukum dengan barak yang tadi Kang Dedi sebutkan. Barak itu untuk sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh anak kalau belum terjadi perbuatan kriminal. Tapi kalau sudah perbuatan kriminal, sudah bukan lagi ranahnya barak militer, kecuali tawuran ya, minum-minuman, bolos sekolah. Saya mendukung untuk anak-anak itu dididik dan diberikan kesadaran-kesadaran baru, nilai-nilai baru, sehingga tidak terulang lagi perbuatan-perbuatan yang sudah mulai mengarah ke kriminal. Tapi kalau sudah kriminal, ada yang namanya sistem peradilan pidana anak. Mereka juga akan dilakukan proses hukum yang ramah anak, sudah sesuai dengan usia anak, ada proses peradilan itu. Sehingga jangan sampai nanti kalau terjadi perbuatan pidana kriminal yang dilakukan oleh anak-anak, semua berpikir itu barak gitu. Jadi berbeda, tetap akan sama-sama dibina anak-anak ini dalam proses hukum kalau dia melakukan tindak kriminal. Ada LPKA namanya gitu. Jadi jangan sampai masyarakat jadi salah meletakkan posisi. Kalau belum terjadi arahnya sudah ke kriminal, maka posisinya boleh di barak militer. Tapi kalau sudah terjadi, sudah ada pengerusakan, sudah ada perbuatan pidana, even itu anak di bawah umur, ada sistem peradilan pidana anak. Begitu Kang Dedi. Iya, nanti sampaikan. Indonesia sekarang lagi demam
Kang Deddy, semua apapun gerakan Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, menjadi sebuah fenomenal yang sangat viral dan menjadi sebuah demam publik ya, sampai ke mancanegara, termasuk saya sendiri. Saya yang sudah tidak tinggal lagi di Indonesia, tapi saya sendiri benar-benar terhipnotis, terpesona oleh semua apa yang dilakukan oleh sosok putra Indonesia yang luar biasa saat ini. Jadi sebenarnya kenapa semua orang sekarang menggilai sampai demam, termasuk saya sendiri. Saya ngefans banget dari negeri Formosa, yang saya tuh bukan pendukungnya, karena saya ya mendukung secara naluri saya, kemanusiaan saya pernah merasakan jadi warga Indonesia yang begitu lama saya menunggu, memimpikan kayak apa ya ngerasain hidup makmur di Indonesia, punya pemimpin yang adil, punya hukum yang tegak lurus, ada manusia dimanusiakan. Kok baru sekarang itu sepertinya simbol itu, mimpi itu mampu membangkitkan mimpi-mimpi rakyat kecil. Untuk pribadi saya sudah mengalaminya. Apa itu sebuah pemerintahan yang memanusiakan manusia yang seperti hari ini sedang diimpikan oleh rakyat Indonesia dan sedang akan dilaksanakan, dicita-citakan oleh seorang sosok putra bangsa Indonesia yang terlahir dari sebuah kesederhanaan, yang dia pernah merasakan perihnya menjadi orang kecil. Ya itulah sesungguhnya apa yang terjadi viral dan fenomenal untuk masyarakat Indonesia, seluruh rakyat Indonesia itu. Kenapa? Sudah begitu muaknya jadi rakyat kecil di Indonesia. Ya, semuanya hanya kita melihat yang disajikan oleh pemimpin-pemimpin yang cuman bisanya teori-teori tapi prakteknya nggak ada. Termasuk saya kemarin pulang kampung, muak banget saya, ya Allah. Gitu, di kampung saya itu penghasil devisa negara yang sangat luar biasa. Saya itu dari Lampung, kota Lampung, tapi dari zaman ke zaman, dari dulu itu gak ada perubahan. Apalagi sekarang jalanan makin parah, makin berlubang pada jadi kolam. Dengan kemajuan medsos, ibaratnya sekarang pejabat udah mukanya udah nggak punya malu lagi, diupload, diviralkan lewat TV, lewat medsos, itu nggak tergerak malu, rasa tanggung jawab sebagai pejabat daerahnya itu nggak ada sama sekali. Jadi kita itu sebenarnya kenapa terjadi fenomena yang sekarang lagi gila luar biasa, demam Kang Deddy Mulyadi, sesungguhnya itu wujud rasa muak banget, udah muak banget jadi rakyat kecil menunggu kinerja para pemimpin, pejabat daerah, gubernur, bupati dan lainnya itu bergerak gitu, mendengarkan suara rakyat. Ini nggak ada. Jadi begitu ada sosok yang seperti Kang Deddy Mulyadi, saya sendiri pribadi dari luar negeri, saya tuh udah menikmati apa yang sekarang mau dimimpikan, bercita-citakan Kang Deddy Mulyadi tuh saya udah nikmati. Makanya saya support banget, ngedoa banget untuk satu gubernur ini yang semoga ini kiriman dari Allah. Ya, dengan wujud seorang Kang Deddy Mulyadi mengawali dari gubernur Jawa Barat bisa menjadi contoh untuk para gubernur-gubernur lain, untuk para pemimpin daerah lain. Dengarkan, jadi tanggap sedikit kalian, hei para pejabat di Indonesia, para gubernur daerah, bupati. Jadi inilah yang sekarang sedang terjadi. Demam Deddy Mulyadi itu, demam Kang Deddy Mulyadi itu adalah rakyat sudah menunjukkan gue muak banget, muak. Itu loh yang terjadi sebenarnya. Gue aja dari sini, kalau gue pribadi gue udah ngerasain ya keadilan yang gue terima dari negara gue. Dan kenapa gue support banget, karena yang gue rasain itu semuanya ada di misi-misi Kang Deddy ya. Jadi dia itu benar-benar misinya, kalau menurut saya itu kalau benar terwujud, cita-cita dia baru ada gubernur. Seumur saya sudah hidup di atas bumi ini 55 tahun, saya baru ngeliatin sosok gubernur
lahir dia dengan tujuan misi ingin memanusiakan manusia, benar-benar berpihak sekali dengan rakyat kecil. Dan itu siapa yang bilang dia seorang pencitraan, itu matamu buta, kupingmu tuli, karena dia sudah banyak sekali melakukan sebuah tindakan dan gebrakan yang nyata. Ya, apalagi ada sosok itu, siapa komentator yang berani ngomong katanya itu Deddy Mulyadi itu otak dangkal, misi dangkal, apa dangkal. Sudahlah, Indonesia itu nggak butuh orang-orang seperti yang pinter bicara itu dangkal, dongkol. Itu hanya dia bisa teori. Coba dia kalau memang ini, kalau dia benar-benar hari ini jadi Deddy Mulyadi, belum tentu dia bisa mampu. Orang bicara itu gampang, tapi prakteknya, teorinya mana? Cuman sekedar teori itu mudah. Ya, jadi pesan saya benar-benar ngefan banget dari negeri Formosa. Saya ngefan banget. Saya berdoa dan selalu memberi konten-konten saya itu sebuah pesan, dukungan. Saya itu berharap banget, walaupun saya mungkin tidak bisa menikmatin ya, tapi anak cucu saya masih banyak di sana. Jadi saya berharap banget Indonesia ke depan banyak lahir sosok-sosok kayak Kang Deddy Mulyadi, biar apa? Indonesia masyarakatnya bermartabat dan terhormat, baik di negeri sendiri ataupun di mancanegara. Prihatin, miris banget. Dan yang jelas ya, fenomenal yang sedang terjadi, kegilaan apapun yang dibuat Kang Deddy Mulyadi, demam Deddy Mulyadi itu pesan moral untuk kalian, para pemimpin semua. Rakyat kalian tuh udah muak, udah jijik dengan tontonan-tontonan yang cuman teori-teori dan omong-omong doang. Buktikan, ayo, buat kalian yang gubernur, yang bupati, yang masih punya naluri, punya nurani, tiru, contohin Kang Deddy. Ayo, bangkit semuanya. Ayo, para gubernur lain menyusul. Buktikan, masih banyak Deddy Mulyadi yang lain di seluruh Nusantara. Ayo bangun, ayo ikutin Kang Deddy Mulyadi. Saya dari Formosa, saya ngefan banget ya. Saya berharap sebelum saya meninggal, saya ingin ngeliatin Indonesia aku tuh menjadi seperti Taiwan kayak gini, negara yang adil, makmur, memanusiakan manusia ya. Semoga doa saya dijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, semoga ya. Yuk, untuk warga Jawa Barat, selamat Anda ke depan dengan di tangan Kang Deddy Mulyadi. Insya Allah Anda akan menjadi warga Jawa Barat yang terhormat dan punya martabat. Pesan buat yang gubernur yang lain, cepat menyusul. Malu. Ya. Salam dari negeri Formosa, dari putra NKRI yang menunggu kemajuan, yang sampai kecewa dan tidak percaya lagi. Dapatkah negeriku seperti negeri yang saya pinjak hari ini? Semoga harapan saya di tangan Kang Deddy Mulyadi, dengan kemunculan Kang Deddy Mulyadi, semoga membawa nama harum bangsaku Indonesia dan menjadi pelopor gubernur-gubernur lain segera mengikuti jejaknya Kang Deddy Mulyadi. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum. Salam dari negeri Formosa.